harus tidur. Tidurnya kan begini, kejepit ini. Kadang-kadang begini tidur jepit ini. Ini rantai kan, ini rantai ke sini. Pakai borgol. Pakai borgol, ini rantai ke sini. Ini kaki juga dirantai. Jalan itu berat, krenceng. Maka kamar mandi juga harus berusaha. Udah merasakan sakit di Tanah Bali, bro. Yang sudah dikenal di lapangan, perhubungan apapun, situasi apapun, saya selalu hadir dan menyelesaikan masalah. Dan dikenal dengan penggerak massa terbanyak. Nah, dikenal bisa tukang kompornya, kompor menggerakkan massa untuk demo, untuk berserbu, untuk apapun itu. Menjadi calon independen di Karangasem atas wakil bupati. Bagaimana perasaannya kalah saat ini? Proses itu kan sempat mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Jadi 3 hari waktu masuk pertama. Berarti sempat stres. 3 hari stres, depresi keras. Jero Bima Ismaya mau bunuh diri? Iya, mau bunuh diri. Kenapa stres mau bunuh diri? Karena ketika saya merasa kalau saya salah, saya terima hukumannya. Saya loh nggak salah dihukum, siapa yang terima? Pasti ada solusi. Selamat datang di tahun baru 2025. Episode ini adalah episode perdana di WS Arta TV. Dulu kita biasa dikenal dengan nama My World TV. Di tahun 2025 ini kita berganti nama bernama WS Arta. Amin atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara podcast kita ke depannya mudah-mudahan lebih bisa diterima. Atas apa? Atas fungsi dan kebermanfaatan. Atas apa? Atas diskusi pembagian dari pengetahuan yang kita miliki. Atas motivasi, atas inspirasi, dan tentu dari efek itu semua menjadikan diri kita lebih baik. Penguasa dunia adalah penguasa informasi. Tidak ada salahnya kita mendengarkan acara ini terus, karena nantinya akan menjadi bekal untuk dasar-dasar kita menentukan sebuah keputusan. Stay tune di WS Arta TV. Selamat tinggal My World TV. Dan terima kasih atas support, doa, dan dukungannya. Di episode perdana ini, saya akan mendatangkan teman, sahabat yang lama dan terkenal dengan seperti bara api, meledak-meledak, akan tetapi tetap pada yang namanya konsistensi keyakinan. Apa itu konsistensi keyakinan? Konsistensi keyakinan itu boleh dikatakan sebagai seorang kesatria. Kesatria itu apa? Kesatria itu berani menang, berani kalah, baik hati, loyalitas, pengabdian, dan jujur. Punya sifat itu, pertanyaannya apakah dia menjadi seorang kesatria? Kalau menjadi seorang kesatria, berani tidak dia terjun ke medan perang? Berani nggak dia melakukan yang namanya sebuah perlawanan? Kesempatan untuk berlawan atau bertempur di medan perang, disitulah menunjukkan yang namanya sifat-sifat kesatriaan seorang manusia. Pengalaman tersebut bukan hanya sebatas pada siang hari, malam hari pun, atau tatkala dia baik, akan menjadi orang yang sangat baik. Tetapi pernah juga mengalami yang namanya kejahatan-kejahatan dalam kehidupan, katanya. Tapi itulah kenyataan dunia. Tidak bisa terlepas dari kejahatan yang mungkin ditimpa kepada kita, bahkan hukuman yang menimpa kita, bahkan penjara yang menimpa kita. Itulah sebuah perjalanan. Siapakah tamu kita hari ini? Dan di mana kita belajar menjadi seorang kesatria? Inilah beliau, Jero Bima Ismaya Jaya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Salam. Ampura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Openingnya kepanjangan nih.
Nggak apa-apa. Waalaikumsalam. Luar biasa sudah openingnya. Saya sampai terkesima mendengar. Karena jero niki benar-benar kehormatan. Episode hari ini adalah episode perdana yang memang pertama kali WS Arta TV. Luar biasa. Ini saya kesempatan pertama nih. Berarti saya yang pertama. Betul. Suatu kehormatan, terima kasih nih Pak Arta memberikan kesempatan untuk tampil di tempat yang luar biasa. Semoga membawa berkah semesta untuk berguna di TV yang ada di dunia medsos khususnya. Amin. Media sosial. Astungkara Jero. Jero, kita ngundang Jero dan kita memang benar-benar terhormat dan kita benar-benar semuanya senang dan bangga Jero bisa hadir ke sini. Terima kasih. Kata ajaran Siwa, Siwa berkata dan Siwa mengajarkan kepada kita bahwa level kenaikan tingkat kita diberikan apa? Kesakitan. Kita diberikan apa? Penderitaan. Kita diberikan apa? Ketidaknyamanan. Kita diberikan apa? Yang memang yang namanya rasa frustasi. Kita mau belajar, Jero. Kemarin, Jero, begitu menggebu-gebunya, begitu yakinnya, begitu satrianya menjadi calon independen di Karangasem atas wakil bupati. Bagaimana perasaannya kalah saat ini? Perasaan kalahnya. Ya karena seperti yang kita bilang tadi, kita belajar dari Siwa, belajar dari kesakitan itu. Ya kalau saya sih proses dari awal, karena sebelum bertempur, sebelum berperang kita harus persiapkan diri kita. Itu yang selalu ada dalam diri saya. Karena sebelumnya sudah pernah diuji, dijegal 2 kali ketika ikut peralatan politik. Itu menempa saya untuk lebih bisa siap dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun ketika masuk ke dalam kancah pertempuran politik itu. Kalah menang itu adalah urusan semesta, tapi berjuang habis-habisan itu wajib hukumnya untuk kita menjadi seorang ksatria, membuktikan kepada semesta, kepada pendukung kita bahwa kita betul-betul berjuang, bukan kita pecundang. Nah, dalam pertempuran politik itu dan peralatan politik, ketika kalah, karena saya sudah mempersiapkan diri, dan siang perhitungan suara masih berlangsung, kita punya tim, saya udah tahu nih kita kalah. Udah, kita ikhlas. Karena ketika saya tidak ikhlas, semuanya pasti tidak akan ikhlas. Saya harus belajar untuk melepaskan ego dan keinginan. Perjuangan sudah berakhir. Artinya karma saya belum mencapai untuk tujuan yang saya inginkan adalah tujuan mulia bagi diri saya. Tetapi semesta belum mengizinkan. Artinya kita harus bisa menerima. Masih syukur diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa tetap mengabdi di jalan yang berbeda, tetapi tetap menjadi orang yang berguna gitu. Karma belum menerima. Mencapai tingkatannya. Tidak gampang mengatakan bahwa kita belum karmanya kita. Apa yang bisa, ini saya lihat kan persiapan, prosesi, detik-detik terakhir, all out, meninggalkan keluarga, meninggalkan waktu buat diri sendiri, bahkan mengorbankan material, pikiran dan lain sebagainya. Pelajarannya apa yang paling penting yang bisa Jero sampaikan? Pelajarannya adalah ketika saya bisa hadir di masyarakat. Apa yang menjadi program, tujuan dan menyampaikan kepada masyarakat itu adalah karma. Karena yang saya ajarkan dan saya ajak adalah berbuat kebaikan. Di setiap program kampanye pasti saya selalu disisipkan perbuatan baik yang saya ajarkan kepada konstituen, pendukung yang hadir dalam setiap kampanye yang saya hadiri dan saya datangi. Di situ ada satu karma yang selalu saya bawa dalam setiap kampanye saya untuk saya sampaikan bahwa menjaga tanah Bali, menjaga Karangasem itu lebih penting dan mulia. Berbuat baik dan selalu berdoa itu yang selalu saya titipkan dalam setiap kampanye karena itu adalah anugerah semesta bagi saya. Begitu cintanya Jero sama Karangasem, begitu sayangnya Jero sama Karangasem,
sampai mengorbankan segala sesuatunya. Seberapa cintanya sih Jero? Kalau cinta itu adalah tanah kelahiran, beli arti di mana saya dilahirkan menjadi seorang yang betul-betul merasa sedikit berguna di tanah Bali. Saya lahir dari Gumilahar. Saya dibesarkan dengan proses yang saya berat karena saya ditinggalkan orang tua. Bapak saya sudah meninggalkan saya kelas 3 SD. Saya harus hidup dari hidup yang keras. Jadi saya sudah ditempa dan saya juga dilatih bertemu dengan paman-paman saya, bibi saya, orang-orang tua saya dengan cara tutur kata berbahasa Bali halus. Ini yang membuat saya tidak kaku ketika harus menyampaikan dengan prolog bahasa-bahasa halus kepada masyarakat, pada para pelingsir yang ada di Karangasem. Jadi saya mencintai sekali Karangasem karena ingin perubahan besar itu saya ingin lakukan. Tapi Tuhan belum memberikan izin kepada saya untuk berbuat. Karena saya melihat kenapa saya tertarik sekali untuk perjuangkan Karangasem lebih. Mohon maaf, ketika kita lihat di Denpasar, khususnya lampu-lampu merah, banyak sekali saudara-saudara saya itu yang jadi orang yang selalu meminta-minta, gepeng, itu pasti kebanyakan, mohon maaf saya bilang kebanyakan orang, saya tanya dari mana? Karangasem, identik itu. Dan disinilah yang saya harus berbuat untuk tanah Karangasem. Ketika memang diberikan kesempatan saya akan berjuang habis-habisan. Malah ada ketika saya berjuang itu ada salah satu tim calon menawarkan untuk memberikan saya dana untuk diam. Berapa miliar minta diam, jangan bergerak. Demi Tuhan itu terjadi. Saya minta berapa miliar, tinggal ngomong mau berapa miliar, mau 3 miliar, 4 miliar, 5 miliar, diam, saya jangan bergerak. Itu sebelum debat kedua penawaran itu datang. Saya seorang kesatria seperti yang tadi di prolog awal, kalah menang itu bagi saya itulah kebanggaan karena saya memang sudah berjuang. Saya tidak mau mengkhianati masyarakat Karangasem, konstituen saya yang sudah berjuang dengan tulus karena tidak memberikan apapun. Saya berikan dapat doa. Ketika selalu saya dalam penyampaian saya, ketika saya kampanye saya bilang, "Ideratun titiang sareng sami." Semua para pelingsir, saya hanya bisa memberikan doa. Saya tidak bisa memberikan uang, tapi doa. Saya setiap hari saya memuja. 3 kali dalam pujaan, 1100 dalam berjapa. Saya selalu bilang, ya Tuhan, ya para dewa, para leluhur saya, berikanlah mereka yang sudah berjuang buat perjuangan karisma ini anugerah yang utama, keselamatan, kerahayuan, pemargi merta rezeki, dijauhkan dari segala masalah dan musibah. Diberikanlah mereka umur yang panjang untuk membalas ketulusan mereka yang sudah berjuang dengan ketulusannya untuk perjuangan karisma saya di tanah Karangasem. Itu yang selalu saya sampaikan kepada mereka, karena perjuangan saya adalah tulus buat tanah Karangasem kelahiran saya dan membuat karma saya menjadi lebih baik. Itu Bearta. Luar biasa. Sampai pernah diberikan sogok untuk supaya diam. Ya. Tetapi demi semangat untuk kemajuan Karangasem, Ya. semangat kecintaan terhadap Karangasem, Ya. dan semangat atas kondisi masyarakat Karangasem, saat ini Jero kalah, Ya. dan dimenangkan oleh pemenang. Ya. Apa yang mau Jero sampaikan kepada pemenang saat ini yang menjabat menjadi bupati atas hati nurani Jero yang Jero sampaikan tadi? Ya. Kebetulan yang menang ini sebenarnya teman masa muda saya, sering kita bergaul, sering bermain, paslon nomor 3 GP Guspar Pandu. Jadi ketika saya tahu menang, besoknya saya ucapkan selamat, saya telepon, beliau minta VC, saya PC, beliau minta ikut dukung perjuangan pergerakan ketika nanti menjabat. Oh ya, saya siap. Harapan saya, beliau orang sukses, keluarga dari keluarga kaya, keluarga dari keluarga yang luar biasa di tanah Karangasem. Semoga dengan kesuksesan yang beliau punya bisnis usahanya bisa mesejahterakan masyarakat Karangasem saya. Karena ketika Karangasem sejahtera, karena beliau orang yang mempunyai potensi untuk membuat itu, saya yakin saya akan menjadi bangga dan saya akan menikmati hasil sejahtera yang diciptakan di tanah Karangasem. Dan harapan saya terakhir, program apa yang disampaikan, semoga semua bisa dijalankan demi Karangasem menjadi lebih baik lagi. Semangat dan penerimaan ini, Jero. Ya. Semangat dan penerimaan ini tulus,
konsisten, dan tadi sebelum podcast masih bercerita, oh saya mengabdi kepada masyarakat atas darah dan lain sebagainya. Masih memikirkan banyak orang. Buat apa sih Jero? Karena dari awal konsepnya kan bukan politik sebenarnya. Orang bilang saya membuat yayasan ini demi tujuan politik. Tidak. Saya membuat Yayasan Ksatria Kris Bali ini awalnya adalah tujuan saya membalas karma kepada semesta, kepada Ida Betara, karena saya bebas dari proses hukum 2 kali di proses hukum, dan hari raya aja saya bebas rainan. Ketika saya bebas, saya tahu siapa yang bebaskan saya, siapa yang berikan jalan saya. Berkat doa saya kepada beliau, Ida Betara Betari, saya kepada Tuhan. Untuk itulah saya ingin berbuat mengabdi, membalas budi kepada beliau. Saya membantu orang, akhirnya banyak yang ikut, membuatlah wadah Yayasan Satya Kris Bali. Perjalanan ini saya nggak nyangka juga, akhirnya saya dipinang. Dan ada juga yang di Bangli, itu ada dari Yayasan Satya Kris Bali. Kita baru 4 tahun berdiri, sudah banyak yang dipinang untuk menjadi wakil bupati, walaupun belum menjadi bupati. Karena mungkin mereka tahu kami di barisan Yayasan Satya Kris Bali betul-betul kami tuluskan diri kami untuk mengabdi. Ketika kami punya uang kami sumbangkan untuk donasi. Ketika kami punya darah pun kami selalu lakukan untuk membantu umat manusia. Karena darah adalah yajnya yang paling mulia. Ketika tidak dapat darah, manusia itu pasti tidak akan bisa hidup. Darah ini tidak melihat agama apapun. Bisa darah kami, darah saya untuk membantu umat manusia itu. Ini yang selalu saya kejar untuk menabung karma di jalan dharma. Ketika dapat kesempatan, jangan pernah saya sia-siakan. Saya selalu sampaikan ke statement, kemarin pun saya buat siaran langsung statement kepada semua yayasan saya di seluruh Bali, bahwa ketika kami ada uang dana duka 50.000 untuk seluruh Bali, dana itu bisa dipakai sampai 6 bulan 7 bulan. Saya hanya bilang, kesempatan berkarma jangan sampai kita sia-siakan. Kita uang terkumpul semuanya, kita ada keluarga Klayon Sekal meninggal, kita bisa ambil 1,5 juta untuk orang tuanya, kita ambil 5 juta untuk keluarga intinya. Itu kan karma yang mulia. 50.000 ini bisa 6 bulan lagi baru ditagih. Bukan tiap bulan dimintain 50.000. Saya berikan jalan, saya berikan tempat, berikan wadah untuk mereka bisa melakukan karma. Karena hal yang kecil saja Tuhan akan hargai apa yang kita lakukan dengan ketulusan. Apalagi kita bisa melakukan hal-hal yang besar untuk berkarma, itu akan menjadi buah karma kehidupan kita di masa yang akan datang gitu. Saya semakin bingung. Seorang Ismail yang lahir di dunia hitam. Ya. Mohon maaf, bukan lahir di dunia hitam, pernah hidup di dunia hitam. Dunia itu adalah dunia yang penuh dengan kekerasan. Dunia itu adalah dunia yang penuh dengan kesombongan. Dan dunia itu adalah penuh dengan keangkuhan. Dunia itu adalah penuh dengan dunia saya orang paling hebat. Ya. Berarti sombongnya kuadrat-kuadrat. Kok bisa lepas dari kehidupan seperti itu? Ya, karena saya berprinsip ketika kejadian di Teku Umar yang ribut 2 ormas itu, saya akhirnya diajarkan untuk melihat bagaimana perjuangan pahlawan kita Gusti Ngurah Rai. Mereka sampai gugur, korbankan dirinya untuk tanah Bali kita yang saat ini kita nikmati. Dan saya juga ingat perjuangan Ida Betara saya, Ida Betara Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan, raja pertama yang diutus dari Majapahit, bagaimana dia menyatukan tanah Bali. Saya pelajari apa yang harus saya lakukan. Waktu saya jadi sekjen, saya sudah mengumpulkan semua teman ormas yang ada di dalam untuk saya ajak makan bersama, menggibung secara Karangasem. Kepala lapas pun heran. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu bisa? Karena ego itu saya hilangkan. Sebenarnya kalau saat itu saya sedang ngakunya. Betul. Karena posisi saya lagi hit, lagi tinggi-tingginya. Betul. Lagi hebat-hebatnya, lagi topnya posisi saya di atas. Ketika di ormas itu saya lagi top-topnya. Betul. Seorang sekjen yang sudah dikenal di lapangan, perhubungan apapun, situasi apapun, saya selalu hadir dan menyelesaikan masalah. Dan dikenal dengan penggerak massa terbanyak. Nah, dikenal bisa tukang kompornya. Kompor menggerakkan massa untuk demo, untuk berserbu, untuk apapun itu. Jadi ketika itu saya posisi tinggi, saya belajar untuk menjatuhkan diri saya untuk menjadi orang biasa. Kenapa? Karena roda itu berputar. Enggak, yang mau saya tanya, kenapa ada kesadaran seperti itu? Nah, pada saat lagi tinggi, mencapai segalanya, ya. Harusnya menikmati di situ dulu. Ya. Kenapa tersadarkan? Ya karena proses penjara saya yang di Brimob, di situ kan ada interaksi saya dengan Tuhan. Di samping itu saya baca kitab suci Bhagavad Gita.
bagaimana dharma itu harus ditegakkan. Ketika tidak ada manusia yang menegakkan dharma, tidak ada yang menegakkan kebaikan, artinya di alam semesta ini, Tuhan pun akan marah. Ketika Tuhan marah, bencana dibuat, saya pun mati, keluarga saya pun mati. Demi hal yang kecil saya korbankan diri saya untuk menjadi orang yang baik, untuk berbuat baik. Nah, posisi yang saat itu lagi tinggi-tingginya, apalagi saya dihukum, diborgol kaki tangan saya itu berhari-hari. Saya kalau keluar harusnya jadi macan, yang paling macan ya, karena tidak ada hukum seperti itu yang pernah dilalui oleh para tahanan. Saya aja yang merasakan di tahanan di Bali ya, saya bilang saya aja yang merasakan yang paling berbeda hukumannya. Kalau hukuman itu saya pakai untuk diri saya menjadi hebat, hebat sekali saya. Tetapi kembali lagi saya ingat dengan ajaran kitab suci, saya ingat lagi dengan ajaran Tuhan, saya ingin menjadi orang yang berguna, bukan ditakuti tapi disenangi dan berguna untuk banyak orang. Itu yang merubah diri saya untuk berkarma sebanyak-banyaknya menjadi manusia yang berguna di kehidupan saya, karena kehidupan terus berputar, kesempatan Tuhan berikan, jangan sampai sia-siakan. Inilah bukti bahwa musibah, bencana, penjara mendatangkan yang namanya sebuah kesadaran. Ya. Jadi kesadaran itu muncul dari apa? Setelah kita mengalami yang namanya cobaan. Ya. Kembali kepada ajaran Siwa. Siwa selalu mengajarkan kita kepada musibah. Siwa selalu mengajarkan kita kepada yang namanya kesakitan. Bahkan kematian itu sendiri. Seorang Ismail, kalau tidak dipenjara atas perlakuan penjara tersebut, pada waktu itu pasti itu adalah jero, pasti merasakan manusia paling menderita saat itu. Ya. Padahal secara tidak sengaja Bathara Siwa lagi mengangkat derajatnya Ismail. Ya. Untuk apa? Untuk kesadaran tersebut. Jero, apa yang Jero bisa sampaikan kepada anak-anak muda yang saat ini lagi hebat-hebatnya otot, lagi kuat-kuatnya minum, lagi perkasanya di lingkungan teman-temannya, dan lagi ngomong apa aja digugu. Ya. Ngomong apa aja digugu. Nah itu Ismail dulu. Sekarang masih digugu. Bukan digugu ya. Sekarang ngomong apa digugu atas kemanfaatan banyak orang. Kalau dulu ngomong apa digugu atas kemanfaatan kelompok-kelompok tertentu. Nah, apa yang Jero bisa sampaikan kepada anak-anak muda yang lagi memang masanya di sana? Ya. Zamannya dia lagi di situ. Ketika saya pernah merasakan zaman itu. Ketika zaman itu yang saya rasakan, ada sesuatu mungkin bisa terjadi. Ketika posisi itu kan posisi yang rawan. Kalau kita salah jalan, salah berperilaku, mati pun kita bisa di tempat itu. Resikonya kan bisa meninggal. Tapi ketika bagus, dikenal untuk kelompok tertentu saja. Ketika menjadi penjahat, hanya dikenal di kelompok tertentu, resikonya adalah nyawa, bisa kita melayang. Tapi ketika sekarang, saya hanya imbau kepada generasi muda, jadilah orang baik, berbuatlah baik. Ketika kita masih direndahkan atau kita masih dihinakan, tapi ketika kita tetap berbuat baik, suatu saat kita akan jauh lebih terkenal dibandingkan orang jahat-jahat yang sebelumnya. Orang jahat-jahat yang lain, kita akan jauh lebih dikenal ketika kita menjadi orang baik. Karena saya merasakan, ketika saya dunia itu, saya ditakuti, disegani, tapi tidak begitu terkenal. Tapi ketika saya berbuat baik, jauh saya lebih dikenal. Dan jauh saya lebih terkenal. Buktinya para puri menerima saya, kemana-mana saya diterima, di mana-mana saya diterima. Bukan karena takut dengan saya, tidak. Karena kebaikan saya yang dilihat oleh mereka. Itu. Jadi jadilah orang baik. Suatu saat kita jauh akan dipuja dan dikenang ketika kita menjadi orang baik. Kebaikan itu jauh lebih akan bermanfaat dan jauh akan lebih dikenang. Dan jauh akan menjadikan diri kita sepanjang masa memiliki yang namanya apa? Suratan. Ya. Saya pernah dinasehati oleh guru spiritual. Ternyata hidup itu bukan sekedar pintar. Ternyata hidup itu bukan sekedar kuat. Ternyata hidup itu bukan sekedar berkolaborasi dengan orang-orang hebat yang ada di bumi ini. Dan hidup itu bukan sekedar harta atau sesuatu yang kita miliki. Tetapi hidup itu adalah sebuah keberuntungan katanya.
Nah, karena hidup sebuah keberuntungan, bagaimana caranya kita menciptakan keberuntungan tersebut? Cara kita menciptakan keberuntungan tersebut ada 3 ya. Yang pertama adalah kebaikan. Jadi kita harus selalu berpikiran baik, berkata baik, berperilaku baik. Ya. Yang kedua apa? Bijaksana. Oke. Yang kedua itu bijaksana. Bijaksana itu kembali kepada yang tadi Jero sampaikan. Oh, kalau saya tidak bijaksana, pada waktu saya dihukum di lapas Brimob dan saya keluar dari sana karena belum ada orang yang seperti itu perlakuannya, mungkin saya menjadi macannya macan di Bali. Ya. Dan itu pasti, saya percaya itu. Karena apa? Jejak rekamnya Jero. Tapi Jero tidak memilih seperti itu. Jadi Jero bijaksana atas situasi itu sehingga menjadikan Jero tersadarkan. Terus langkah ketiga untuk menjadi orang beruntung. Nih, jadilah indah dilihat orang. Jero, kalau saya lihat Jero berpenampilan, Jero itu punya ciri khas. Jero itu punya karakter. Tanpa entah Jero sadar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi itu adalah syarat-syarat menjadi manusia beruntung. Ya. Baik, bijaksana, dan indah dilihat. Mungkin saya tambahin sedikit. Satu. Apa? Doa. Karena saya ngalamin sendiri, tanpa saya berdoa kuat, jalan saya nggak akan dibuka oleh beliau untuk mendapatkan keberuntungan dan berkah itu. Selain berbuat baik, ada orang bilang saya sudah berbuat baik Pak Jero, saya luar biasa baik, ikhlas tulus saya berbuat, tapi kok belum mendapatkan berkah yang lebih. Malah kadang-kadang saya dapat masalah karena berbuat baik tanpa doa itu sia-sia juga. Kalau saya saya kuncinya doa dan berbuat baik. Makanya saya meyakini dengan doa seperti Tuhan yang pernah bilang kepada saya, lihat kedua tanganmu. 2 tangan ini garisnya berbeda. Ini adalah garis besarnya adalah garis karma kelahiran. Garis kecil-kecil ini adalah karma yang kita terima di kehidupan kita sekarang dan kita cari di kehidupan kita sekarang. Bawa lahir, bawa karma, dan kita cari kehidupan. Ketika garis ini berbeda, saya nggak kenal sama Beli Arta. Terus melihat saya marah, saya hajar Beli Arta. Saya hajar. Beli Arta melaporkan saya polisi, masuk penjara saya karena saya pakai jalur yang ini. Tapi ketika saya pakai jalur yang ini, saya lihat malas saya ribut, saya beten. Swastiastu, Pak, enten api, lihat saya ada apa, lihat saya. Pak Jero Bima, ya, oh saya penggemar Pak Jero Bima, akhirnya jadi saudara. Saya diberikan kesempatan untuk berpikir. Nah, ketika diberikan kesempatan berpikir kan saya memilih jalan. Agar jalan yang baik saya dapatkan adalah dengan doa. Sama kayak lampu ini ketika digelapkan, apakah bisa kita lihat semua rincian yang ada di dalam ini? Ketika gelap kita tidak melihat apapun. Tapi ketika terang kita melihat, oh ini gelas, ini tongkat saya, ini. Artinya terang itu adalah doa. Dengan doa itulah yang menerangi jalan kehidupan saya. Dan saya buktikan, saya nggak kerja, bebas penjara, 2019 istri nggak kerja, saya nggak kerja, anak saya 6, masih sekolah semua, saya harus biayai anak, saya bisa maju untuk menjadi wakil Bupati Karangasem, saya nggak pernah merengek-rengek minta uang sama siapapun, boleh ditanya. Tapi jalan Tuhan memberikan saya untuk melewati segalanya. Kenapa? Karena ketika saya berdoa, Tuhan tahu ketika saya nggak punya uang. Ada kerjaan, satu tim hukum saya mendapatkan pekerjaan Pak Jero, ada komisi dari kerjaan yang kita garap. Saya hanya memberikan tugas saja, ini ada kerjaan, kalau ini ada rezeki, ayo kita bagi, kalau enggak apa-apa. Ternyata Tuhan selalu berikan yang baik. Nah itu yang saya percaya, dengan doa dan berbuat baik utama bagi saya gitu. Lama-lama jadi motivator. Ternyata closingnya adalah doa. Ya. Bagi Jero Bima, doa itu apa ya? Karena dari tadi saya dengar Japam. Ya. Dari tadi saya dengar Tuhan. Ya. Doa itu apa ya, Jero? Doa adalah bentuk kita memuja beliau, Tuhan kita, para dewa kita, leluhur kita, dan siapapun yang kita yakini. Begitupun agama apapun, dia wajib untuk berdoa. Ketika dia berikan kehidupan, berikan kesenangan, apa yang kau persembahkan untukku, kata bahasa Tuhan. Aku tidak membutuhkan apapun karena segalanya aku miliki. Yang tidak dimiliki adalah menyapa Tuhan dengan doa. Dengan japa, dengan puja. Saya kan puja Trisandi, panca sembah japa saya. Terus saya panggil leluhur saya, ucapkan terima kasih, dan semesta para dewa dewi
untuk mohonkan ampun dosa kepada seluruh umat manusia. Itu sumpah saya, setiap hari saya lakukan itu. Saya memohonkan ampun seluruh dosa umat manusia kepada Tuhan, agar alam ini tidak dibuat goncang dan bencana. Demi apa? Demi saya. Minimal ada lilin kecil di dalam kehidupan. Ketika beli punya anak buah ada masalah, pasti beli bela karena itu anak buah beli. Oh, saya punya itu, orang pun tidak akan berani melakukan apapun. Sama seperti Tuhan, ketika dia melihat ada orangnya, minimal bencana akan tidak jadi dilakukan, karena ada orang Tuhan yang selalu memanggil Tuhan dalam doa pujian kepada Tuhan dengan ketulusan. Karena Tuhan juga bilang, banyak orang yang memujaku tetapi tidak dengan ketulusan. Buktinya, Karena ada kemauan. buktinya begini, ketika dia tidak menghargai yang kuciptakan, manusia, banyak orang menjadi orang suci tapi membenci, menghina, merendahkan, padahal dia orang suci. Orang suci yang dibanggakan, dipuja, tapi dia menghina ciptaan Tuhan sendiri, umat manusia. Tuhan yang tidak terlihat dipuja luar biasa. Tuhan bilang itu bullshit, bohong, doanya tidak benar. Karena aku menciptakan, dia tidak hargai yang kuciptakan. Masa aku yang tidak terlihat dia dipuja aku? Harusnya yang terlihatlah. Buat dia menjadi bahagia karena dia yang kuciptakan. Hargai yang kuciptakan, maka kau akan kuberikan berkah yang utama. Disitulah Tuhan mengajarkan saya untuk melakukan hal-hal yang bagi saya sebenarnya kecil dan sangat gampang saya melakukan. Merendahkan diri, saya rendahkan diri. Ketika ada saudara saya di yayasan ribut karena 2 ormas ikut gabung, mereka berantem, saya yang minta maaf, saya rendahkan diri saya. Karena ada yayasan kalian ribut, saya yang minta maaf. Wow. Akhirnya apa? Mereka berdamai. Karena manusia ketika tidak ada yang menurunkan ego, semuanya pasti ingin jadi nomor 1 dan ingin hebat. Dan itu masalah yang akan terjadi ketika kita naikkan ego. Permasalahan ketika sudah terjadi, apa yang terjadi? Mereka baru sadar, baru minta maaf. Karena di dalam penjara sana banyak sekali orang yang kasus pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan. Setelah kejadian baru mereka menangis, mereka menyesal, mereka mencari jalan untuk minta maaf, mereka mencari jalan untuk berdamai, mereka mencari jalan untuk mendapat hukuman ringan. Kenapa tidak sebelum melakukan mereka berpikir? Nah, ini yang saya bawa, saya rendahkan diri saya untuk mendapatkan berkah anugerah semesta, untuk menjadikan Bali menjadi lebih baik gitu. Casing tidak sesuai dengan perilaku. Benar, nah. Minum kopi tegang. Kita ngopi dulu. Juru Bima Ismaya berkata, doa itu adalah ketulusan, Puja, ikhlas, Ya. puja, dan selalu menjadi baik. Rendahkanlah dirimu, artinya tidak boleh tinggi hati. Dan selalu kehidupan itu ada 2 hal yang mesti digarisbawahi, doa dan kebaikan. Bahkan tadi menyampaikan kepada anak-anak muda yang dalam posisi topnya, cepatlah tersadar, jadilah baik. ya. Baik itu apa ya, Juru? Dalam banget ini. Baik menurut saya adalah ketika orang lain melihat kamu baik. Jadi berbuat yang baik adalah perbuatan kita menghargai orang. Kita memberikan yang terbaik buat orang. Kita membantu orang. Kan selalu orang bilang ketika orang membantu, ini orang baik. Ketika orang memberikan pertolongan, dia orang baik. Kan baik ketika kita bisa menjadi orang baik untuk orang lain. Nah, itulah baik. Mungkin seperti itu. Kalau Juru lihat makin generasi muda kita atau kehidupan kelompok-kelompok kita di Bali, apakah sudah baik-baik atau tidak? Saya waktu zaman Covid, saya melihat pergeseran. Kelihatan akan menjadi baik. Kelihatan akan menjadi baik. Ternyata setelah Covid, saya melihat tidak baik-baik saja. Karena banyak kejadian yang kita sudah lihat, generasi muda kita, anak-anak muda, sudah ada geng-gengan di Bali. Yang berita 3 hari yang lalu saya ada tonton, ada anak Bali yang dihajar, anak-anak muda dihajar sampai jatuh rebah, sudah diinjak-injak, ditendang. Yang dari Karangasem itu, Juru? Ada, itu beda lagi. Oh, beda lagi ya? Itu beda lagi yang saya tanganin, itu beda lagi. Ada lagi baru 2 hari yang lalu, dikeroyok banyak orang. Sampai terlentang, sudah orangnya nggak bisa, diinjak juga lagi. Artinya kayak nggak baik-baik saja. Ada lagi yang apa namanya, ada tempat-tempat yang di Kuta dikuasai kelompok-kelompok geng-geng orang-orang luar
Ini yang membuat resah, artinya tidak baik-baik saja. Caranya biar baik, kita lihat Pak Gulusi gimana statementnya Kapolda yang sebelumnya. Ini perlu ketegasan, karena kalau tidak ada ketegasan, keamanan kayaknya akan sulit untuk kita dapatkan. Perlu tegas untuk memberikan keamanan dan kenyamanan di tanah Bali. Saya dukung, ketegasan itu perlu demi baik. Jangan sampai akhirnya menyesal. Ketika tidak ada ketegasan, terjadi keributan besar, sudah terlambat. Ketegasan dari aparat. Iya. Untuk memberikan statement tegas, walaupun belum bertindak, tapi statementnya harus tegas. Ketika statement tegas, orang akan berpikir melakukan kejahatan. Sama dulu kan statementnya tegas, kenceng Pak Gulusi. Semua diam, ormas-ormas diam. Zaman Pak Gulusi nggak ada ormas berdiri, nggak ada bergerak. Setelah Pak Gulusi nggak ada, sudah bergerak. Artinya ada statement. Kalau saya setuju ada ormas, asalkan ikut menjaga tanah Bali, agar betul-betul orang Bali yang menjaga tanah kelahirannya. Jangan ormas ini untuk menakuti dan menekan, malah mengintimidasi saudara sendiri. Ini juga nggak benar. Saya ingin ormas itu berdiri untuk berbuat kemanusiaan, membantu dan menjaga tanah Bali. Jero Bima Ismaya, saya percaya bukan hanya berkata. Kenapa begitu? Karena saya tahu sekali, saya orang hukum, kebetulan lawyer, pengacara. Dulu, waktu Jero Bima Ismaya ditangkap dan diborgol, selalu memaki-maki Pak Golose. Semangat pokoknya, nggak takut. Malah Pak Golose masih jadi Kapolda, saya berdiri yayasan ini. Saya kan masih Pak Golose itu berdiri. Nah, artinya kenapa saya percaya bahwa Jero Bima Ismaya berkata berdasarkan perbuatan. Dulu waktu di borgol itu yang mengborgol itu kan Pak Golose. Anak buahnya. Ya, artinya zamannya Pak Golose. Zamannya Pak Golose. Ya. Akan tetapi sekarang dengan jujur dan ikhlasnya berkata memuji Pak Golose. Ya. Ada apa, bro? Ya karena memang lihat bagus. Walaupun ada hal lain, kalau saya merasa saya diskriminasi. Saya nggak melakukan kesalahan, saya dihukum. Saya nggak terima. Tetapi yang kesalahan kecil dia lakukan buat saya, tapi perbuatan besar dia lakukan untuk Bali. Menerima ini. Banyak orang yang merasa dendam atas perbuatannya kepada diri kita pribadi. Ya. Tidak bisa melihat orang itu berbuat atas kebaikan banyak orang apa tidak. Ya. Seorang Ismail bisa melihat kebaikan orang itu kepada banyak orang dan mengorbankan atas dendamnya kepada orang tersebut. Ya. Ini adalah contoh-contoh kebaikan yang saya lihat. Suhamin. Saya sebenarnya di penjara, boleh tanya tim hukum dan ada saudara saya. Waktu itu ada konferensi IMF di Bali. IMF kan ada di Bali. Hukum waktu saya di borgol sudah ada video. Video itu sudah di tangan tim hukum. Saya sudah share ke tim hukum. Saat itu saya suruh video bagi kepada wartawan internasional itu, wartawan asing, media-media asing. Karena ada kepala-kepala negara. Mereka akan melihat ada hukum yang tidak manusiawi di tanah Bali, melanggar HAM kepada saya, orang Bali. Nah saat itu saya berpikir Pak Golose pasti dicopot. Pak Golose pasti dicopot karena melanggar HAM dan saya pasti bebas dari hukuman ini. Saya share ke pengacara, boleh tanya, ini saya nggak bohong demi Tuhan. Terus dari rembuk pengacara ada yang separuh setuju untuk share, ada yang separuh tidak, termasuk kakak saya WA saya di dalam penjara. Dia bilang begini, coba kamu pikir. Kalau ini kita posting, kita berikan kepada media, kamu bebas, Pak Golose mungkin diganti, dicopot. Tapi Bali akan sepi. Karena tidak akan ada orang datang ke tanah Bali. Karena mereka berpikir Bali tidak baik. Orang Balinya saja dihukum tidak manusiawi. Gimana orang asing datang ke Bali, apa hukumannya tidak lebih berat dibandingkan hukuman yang kamu derita. Coba kamu pikir apa yang akan kamu lakukan. Akhirnya saya bilang, demi Bali biarkan sudah. Saya dihukum, nanti aja diposting. Setelah selesai acara, baru demi Tuhan itu saya lakukan. Saya sudah korbankan sakit saya. Kalau saat itu saya mau, saya sudah bebas 1 bulannya. Tapi demi Bali saya korbankan itu. Dan saya sakit itu harus saya rasakan lagi di dalam jeruji besi karena dingin, tidak boleh pakai selimut, tidak boleh celana pendek aja,
harus diborgol tidur, terborgol tidur, nggak boleh pakai bantal, harus tangan ini kejepit, urat-uratnya kejepit sampai tangan kesemutan kejepit, terus ke kamar mandi harus pakai rantai besi juga. Itu serius ya? Serius. Berhari-hari diborgol? Berhari-hari, setiap, nggak pernah dibuka hanya mandi saja. 1 jam boleh waktu buka, dan itu tutup. Dan tidak boleh ngomong apapun. Jadi 1 jam mandi, buka, selesai mandi, panggil, gembok, aparat nggak ngomong. Tinggal ajak ngomong lama, beli gini-gini. Nggak berani ngomong karena CCTV mengawasi. Jadi ada tangan Tuhan. Saya yakin itulah HP bisa masuk itu karena tangan Tuhan. Keajaiban itu datang. Ada seorang pemberani yang berani melakukan hal yang luar biasa. Karena Tuhan pasti ada orang-orang Tuhan yang masih mempunyai hati nurani. Itu yang saya yakini. Dan saya merasakan sakitnya itu berhari-hari. Harus tidur. Tidurnya kan begini, kejepit ini. Kadang-kadang begini tidur jepit. Ini rantai kan, ini rantai ke sini. Pakai borgol. Pakai borgol, ini rantai ke sini. Ini kaki juga dirantai. Jalan itu berat, krenceng. Maka kamar mandi juga harus berusaha. Udah merasakan sakit di Tanah Bali, bro. Jero, itu adalah bentuk-bentuk dari kalau Jero evaluasi gitu ya. Ya. Bentuk-bentuk dari latihan yoga atas meditasi. Oke. Orang semadi adalah orang yang mematikan atas perbuatan, pikiran, dan perkataannya. Ya. Perbuatan itu adalah gerak-gerik kita, Ya. perilaku kita, dan langkah-langkah kita. Jero dipaksa melakukan semadi. Ya. Dan itu tidak gampang. Ya. Kalau orang yang mentalnya tidak kuat, Ya. bisa stres. Betul. Makna dari perilaku tersebut, apa yang bisa Jero dapatkan hikmah baiknya? Ya, saya ketika akhirnya bisa merasakan proses itu kan sempat mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Jadi 3 hari waktu masuk pertama. Berarti sempat stres. 3 hari stres, depresi keras. Jero Bima Ismaya mau bunuh diri? Ya, mau bunuh diri. Kenapa stres mau bunuh diri? Karena ketika saya merasa kalau saya salah, saya terima hukumannya. Saya loh nggak salah dihukum, siapa yang terima? Saya nggak mukul orang, saya nggak mencaci orang seperti yang dituduhkan. Saya nggak berkata-kata kasar kepada orang. Hanya karena datang rame-rame, tim orang-orang saya yang ikut kampanye teriak-teriak, itu jadi masalah yang saya nggak tahu. Tapi di laporannya memukul, menendang, padahal saya nggak ada melakukan itu. Saya nggak salah dihukum, sakit hati nggak, bro? Ya. Kalau salah saya membunuh, menusuk orang, saya hukum gitu, saya harus terima dong. Karena saya salah, karena saya mukul orang, saya nendang orang, saya harus terima hukumannya karena saya melakukan kejahatan. Saya nggak salah dihukum. Itu yang berat, yang saya terima. Setelah kejadian itu, Ya. lepas dari itu semua, perasaannya bagaimana? Nah, itu saya cerita dulu untuk mau bunuh diri kan. Ketika saya mau bunuh diri, akhirnya ada bisikan, semacam bisikan Tuhan. Tuhan berkata, karena saya ingat anak-anak saya itu umurnya 2,5 tahun, dia selalu bersama saya, kalau tidur selalu pelukan sama saya, kalau saya datang pasti gendong sama saya, anak perempuan. Saya ingat dia anak ini. Saya netes air mata, nangis saya nggak berani. Kenapa? Saya hanya neteskan air mata. Saya seorang sekjen. Saya ingin bunuh diri karena saya ingin menjadi roh. Saya ingin jadi roh gentayangan. Saya cekek Pak Gulusi biar, karena yang lain nggak berani ngelawan. Biar saya jadi roh, saya lawan, ya saya cekek, saya cari ke rumahnya. Begitu pikiran waktu itu. Ada bisikan, semacam bisikan Tuhan bilang, anggap saja dirimu mati. Ketika istrimu dan anakmu lahir ke dunia, dia membawa karmanya. Jangan pernah kau pikirkan kehidupan dirinya, karena dia lahir ke dunia bersama karmanya. Kalau dia punya karma baik, nggak mungkin anak saya lahir dengan saya seorang bapak yang tidak punya apa saat itu, yang harus dipenjara. Harusnya anak saya lahir sama orang kaya. Tapi karena dia lahirkan bersama, itu karmanya dia. Dari situ saya berpikir, saya putuskan pemikiran saya terhadap keluarga saya. Mau saya, anak saya sakit mati, istri saya sakit mati, saya tidak pikirin. Saya hanya memikir diri saya saat itu menjadi roh gentayangan dan saya bersama Tuhan. Saya hanya mikirkan saya dan Tuhan. Disitulah saya dapat ruang untuk berdoa dengan ketulusan saya. Karena ketika saya puja japa itu, wah udah tak melengking lah suaranya. Om Buraswaha Tat Saviture Warenyam Bargo Dewasahi Mahi Diyoyo Nah Prachodayate. Bagian dari perasaan yang saya rasakan, saya lantunkan dalam japa-japa itu. Dan saya tidak memikirkan keluarga saya, karena saya harus mikir saya bersama Tuhan, harus saya lewati segala prosesnya di dalam tempat yang kecil itu. Langkah pertama, Jero, Ya. orang mau moksa. Ya. Ternyata
Langkah pertamanya adalah mampu nggak kita melepaskan diri kita atas ikatan keluarga kita. Melupakan anak, melupakan istri, melupakan harta, dan melupakan orang-orang terdekat kita. Itu langkah pertama, Jero. Langkah keduanya adalah melepaskan atas semua pengakuan kita di masyarakat. Dan ada langkah-langkahnya lagi. Nah, keadaan itu menjadikan Jero melakukan itu. Keadaan itu, Jero. Dan hasilnya saat ini, fisik casing tidak sesuai dengan yang Jero lakukan saat ini. Hidup berdasarkan atas kemanfaatan buat banyak orang. Hidup berdasarkan atas berguna apa tidak kita ke banyak orang. Hidup berdasarkan atas apa yang Jero katakan itu dari pengalaman-pengalaman yang Jero pernah alami. Sehingga ada pengetahuan masuk ke sana. Bali tidak baik-baik atas situasi yang memang masih ada kelompok-kelompok yang menguasai area-area tertentu. Masih ada yang namanya pemukulan, masih ada yang namanya pengeroyokan, masih ada yang namanya singkat cerita kejahatan itu sendiri. Tadi Jero berkata bahwa menyarankan aparat untuk melakukan tindak tegas. Seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Golosi terhadap saya, gitu, bukan ya? Saya terima. Ya, artinya apa? Itu saran daripada Jero. Ya. Sekarang ini kan pemerintahan baru, gubernur baru, bupati baru. Menurut Jero Bima, kita tidak bicara Karangasem. Ya. Kalau penyakitnya Bali itu sendiri apa ya, Jero? Apa ya? Bali ini kalau dibilang lagi sakit, apa ya sakit yang paling kronis atas kejadian-kejadian yang ada di Bali saat ini, Jero? Ya. Kalau saya bilang Bali masih dibilang sakit, beliau mengatakan sakit, apa yang harus dilakukan? Pemerintah yang baru harus memikirkan masyarakat Hindu Balinya yang ada di Bali dulu. Karena ketika mereka diberikan kesejahteraan, saya yakin Bali akan baik-baik saja. Selama ini kan kesejahteraan itu jauh dari harapan yang didapatkan oleh masyarakat Hindu Balinya. Ketimpangan, terus pengelompokan, ketidakadilan itu yang terjadi. Kelompoknya mereka yang mereka saja yang dapat. Kelompok yang tidak ikut gerbongnya tetap akan menjadi susah. Harapan saya ketika sudah menjadi pemimpin, leburlah semua. Karena tugas seorang pemimpin ada murdaning jagat, menjadi kepala untuk tanah Bali, harus adil berlaku untuk masyarakat Hindu Bali. Saya tekankan masyarakat Hindu Balinya dulu. Kenapa bukan semuanya? Karena ketika saya merasakan sendiri sebagai orang Hindu Bali, banyak proses yang kita kadang-kadang susah. Banyak saudara saya mau melamar kerja di hotel, tidak bisa diterima karena satu masalah agama, kadang-kadang tidak ada koneksi. Inilah pemerintah harus membuat aturan agar di Bali ketika membangun suatu usaha 80% orang Hindu Bali dulu bekerja. Ketika mereka bekerja, mereka bisa menghidupi keluarganya dan bisa berjajnya untuk taksu tanah Bali. Tanah Bali ini menjadi luar biasa dilihat oleh dunia. Karena apa? Ritual yajnya yang dilakukan oleh orang Balinya. Tanah yang lebih baik, yang lebih indah di tempat lain, di provinsi lain tidak kalah dengan Bali. Tapi mistisnya tanah Bali berbeda dengan yang lain. Karena ada yajnya. Untuk yajnya bisa terus dilakukan, berikanlah kesejahteraan bagi generasi yang akan datang di tanah Bali, orang Hindu Balinya. Harapan saya itu yang saya bisa harapkan kepada pemerintah agar menjadi murdaning jagat, betul-betul tidak melihat kelompok. Berlakulah adil untuk masyarakat Bali. Kesejahteraan utama. Pak Koster mengatakan KB 4 anak itu wajib. Karena generasi kita sudah terputus. Kadang-kadang generasi hanya membuat 2 generasi saja, 2 anak saja. Dia tidak nyambung ke Nyoman atau Komang dan Ketutnya. Nah, ketika ada yang sudah lebih, apa yang harus diberikan oleh pemerintah? Dukungan kepada masyarakat Bali yang mau melakukan sampai mempunyai anak banyak. Saya ini 6 punya anak, 7 anak saya. Yang masih sekolah itu 6. Ketika 6 merasa berat juga, biaya sekolah segala macam kita tanggung. Harusnya pemerintah hadir kalau memang betul-betul ingin
membuat kesejahteraan dan membuat regenerasi lagi untuk semeton Hindu yang bernama Ketut. Kalau tidak begitu lama-lama kita akan habis. Kita harus mikirkan Bali seperti yang dipikirkan oleh leluhur kita. Dulu mereka tidak punya apa, anaknya 15, anaknya 13, tidak sejahtera seperti sekarang. Pemerintah pusat semuanya segera ditanggung, semuanya ada bansos segala macam, tapi mereka bisa menghidupi. Nah, ketika sekarang dipersulit dengan aturan pajak, aturan segala macam, pemerintahlah yang punya tugas untuk membuat mereka yang sudah mempunyai anak lebih diapresiasi, diberikan kesejahteraan, biaya sekolah digratiskan, ditanggung segalanya karena sudah mau melakukan lebih, sehingga generasi yang akan berikutnya pasti mau. Saya punya teman ketika dia punya anak 2, istrinya sudah disuruh KB. Saya hanya mendengar saja. Alasannya bagaimana biaya hidup nanti, bagaimana kita menghidupi anak-anak kita. Itu alasan mereka. Saya waktu itu nggak punya apa, istri saya nggak saya KB. Kenapa? Karena saya tidak mau menutup jalan Tuhan. Prinsip saya nggak mau menutup jalan leluhur saya untuk turun. Ketika beliau mau turun, saya yakin beliau memberikan jalan kepada saya itu. Jadi saya buka jalan untuk beliau bisa turun reinkarnasi ke dunia untuk mendapatkan berkah berdasarkan karma yang dia dapatkan gitu. Wow. Jero Bima mengharapkan bahwa kesejahteraan terhadap masyarakat di Bali, mengharapkan keadilan masyarakat di Bali, mengharapkan pemimpin-pemimpin Bali memperhatikan yang namanya masyarakat Bali terutama agama Hindu supaya diperlakukan adil dalam mendapatkan peluang-peluang pekerjaan atas walaupun ada kondisi atau kendala-kendala atas upacara, adat dan lain sebagainya. Sekarang bagaimana tanggapan Jero Bima atas para wakil rakyat kita yang belum tentu berpikiran sama seperti Jero Bima? Artinya apa? Belum tentu berpikiran yang serta-merta bahwa segala sesuatu keputusan dan kebijakan itu untuk atas tanah Bali sendiri. Akan tetapi Jero Bima tahu sendiri bahwa di partai politik itu pasti mereka memperjuangkan atas kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok mereka sendiri dan melepaskan atas kepentingan dari Bali itu sendiri. Apa yang Jero Bima bisa sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana? Ya, kepada para senior yang sudah menjadi DPR, saya ucapkan selamat dulu. Harapannya mereka betul-betul bekerja dengan hati untuk masyarakat. Bukan dengan kelompok. Bukan dengan kelompok. Dengan hati untuk masyarakat Bali. Karena mereka dititipkan amanah untuk kita, walaupun saat itu mereka tidak dipilih oleh kelompok atau daerah itu. Tapi ketika mereka menjadi pejabat, wajib hukumnya mereka berlaku adil. Mereka tidak harus memikirkan untuk kelompok, tapi bagaimana cara berpikir untuk Bali anak cucu kita nanti. Ketika mereka berpikir untuk Bali anak cucu kita nanti, saya yakin Bali akan sejahtera oleh para DPR yang punya hati nurani memikirkan lebih luas tentang Bali. Karena seperti kita tahu, ketika kelompok ya kelompok mereka saja, tidak mau lebih. Kesusahan mereka ya udah biarkan, karena mereka bukan konstituen kita, pendukung kita. Mereka urusannya mereka. Nah, ini yang banyak terjadi. Ya karena kenyataannya mereka pasti mementingkan kelompok. Inilah yang bagaimana cara merubah ini kan dari dirinya. Harus mengerti tentang Bali. Ketika saya tidak jadi siapa-siapa, banyak orang minta tolong. Saya tidak pilih kasih. Orang datang, kasus hukum, kasus ini, kasus itu. Orang minta tolong. Malam-malam ada ibu-ibu datang nangis-nangis ngajak anaknya. Saya nggak pilih kasih untuk saya membantu. Apalagi kalau sampai mempunyai jabatan, kayaknya kewenangan untuk membantu lebih besar, di backup oleh negara. Jangan pernah ragu harusnya untuk kepentingan masyarakat dan mencari karma yang terbaik. Tanaman itu yang harus dilakukan. Samping itu saya merasa Bali perlu adanya pencerahan hati nurani seorang Dharma Wacana itu. Semoga pemerintahan yang baru bisa membuat wadah untuk memberikan Dharma Wacana ke setiap banjar-banjar, desa adat. Generasi itu dibekali dengan ajaran Dharma. Generasi yang akan datang dibekali dengan perbuatan baik dan buruk. Bukan dibekali dengan minum-minuman, kekerasan itu. Akhirnya hancur generasi ini karena kita tidak menjaga generasi Bali agar menjadi lebih baik lagi. Wow. Saya benar-benar bersemangat hari ini. Karena mendengarkan begitu banyak kata-kata yang memang membuat saya sendiri
apa ini benar Ismaya yang ngomong apa bukan? Serius. Ya. Bagi Ismaya, Juru Bima, Ya. apa sih maunya Bali ke depan? Ya. Seperti apa maunya Bali ini? Baiknya seperti apa maunya? Ya, saya tanggapi dulu dengan perlu katakan apakah benar Ismaya apa tidak. Atau hanya omongan saya. 2017 waktu itu jadi sekjen di Ormas Laskar, ada orang yang diperes, orang asing yang datang ke Bali, diperes oleh orang pendatang yang mencari kerja di Bali. Orang Cina ini datang ke Bali, akhirnya dibuat masalah sama guide juga orang Cina, tapi dari luar Bali, orang luar Bali yang makan cari hidup di Bali. Itu kejadian 2017. Dia diperes sampai 1 miliar dimintain uang. Akhirnya saya dicari sama orang-orang Cina yang memang juga cari kerja di Bali. Dia ceritakan ada masalah begini. Pak Jero bisa bantu tidak? Dia dimintain uang sekian. Saya bilang demi tanah Bali saya siap bantu. Berapa saya minta uang? 250 juta saja. Untuk menyelesaikan masalahnya. Untuk membuat damai. Padahal orang Cina yang dari negara Cina sudah mau memberikan 750 juta. Tapi si korban minta 1 miliar. Pelakunya sudah mau 750 juta. Saya berpikir kalau ini saya biarkan, nama Bali akan jelek di negara Cina. Besok orang Cina tidak akan mau ke Bali. Yang tidak makan siapa? Saya, anak cucu saya. Saya jaga tanah Bali saya. 250 juta aja saya berikan. Saya bilang, saya sumpahkan kamu, saya doakan kamu. Kalau kamu tidak mau terima, dia maunya nggak terima. Dia maunya 750, saya nggak kasih. Kalau kamu mau 750, saya buang kamu dari tanah Bali. Saya mau masukkan ke koran, kamu memeras membuat masalah di tanah Bali. Ketika tanah Bali saya ada masalah, kamu pergi pulang ke kampungmu, kamu bisa hidup makan di sana. Saya yang akan menderita dengan anak cucu saya di tanah kelahiran saya karena tidak ada tamu yang datang ke saya. Pengacara waktu itu Simon Nahak di pihak korban, Agus Joko, Tim Pungli itu di pihak pelaku. Saya yang tidak tahu siapa pengacaranya hanya maju tengah-tengah, kaget semua karena saya yang maju. Waktu itu belum damai nih Ormas. Dari situ saya sudah mempunyai niat menjaga tanah Bali, bro. Begitupun ketika kasus Ustadz Somad. Tahu kasus Ustadz Somad? Ya. Saya nggak dilaporin polisi, boleh tanya di Polda. Laporan yang masuk lain, yang lain tokoh-tokoh itu lapor. Memang saya ada di situ, tapi saya sudah menjamin Ustadznya dakwah, saya pasang badan. Saya kawal Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz ngomong di luar Bali sudah omongannya orang Hindu sudah di sweeping. PHDI Riau itu telepon saya. Katanya sudah dicari sampai ke Pura. Karena kita mengusir ulama yang lagi naik daun. UAS lagi hit-hitnya, kita usir mereka. Apakah nggak marah saudara kita umat Muslim? Pasti marah. Betul. Sudah hampir itu terjadi. Saya yang tampil menggunakan pejati, saya sampaikan. Saya meminta maaf. Saya sumpahkan bahwa saya ceritakan yang sebenarnya. Saya sudah menjamin Pak Ustadz dakwah. Saya pasang badan, saya peluk Pak Ustadznya. Saya yang pasang badan, saya jamin dia. Kenapa dia di luar ngomong lain? Akhirnya orang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Padahal saya nggak dilaporin. Saya seorang sekjen. Waktu itu harga diri kalau saya minta maaf. Pantang untuk saya menyerah. Lebih baik saya mati bersimpang darah daripada saya harus kalah atau menyerah. Apalagi minta maaf. Tapi demi umat Hindu yang ada di luar Bali, saya korbankan harga diri saya. Saya pakai pejati ceritakan yang sebenarnya. Saya minta maaf. Saya dibully juga, saya minta maaf. Sama orang-orang Bali, ngapain minta maaf, kenapa takut? Dia tidak memikirkan hal yang lebih jauh. Saya mikirkan, padahal saya nggak punya saudara di luar Bali, hanya di Bali saudara Hindu saya. Itu saya lakukan. Makanya menjaga Bali sudah dari dulu saya lakukan untuk berusaha. Walaupun saya tidak bisa seperti orang lain besar, saya hanya kecil. Hal-hal yang kecil saya bisa lakukan untuk menjaga tanah kelahiran saya, untuk saya wariskan kepada anak cucu saya. Ketika saya saat ini saya nggak punya apa-apa, minimal keamanan, kenyamanan ada di tanah Bali. Anak cucu saya bisa menikmati dan bisa bekerja di tanah Bali. Karena kita lihat sendiri banyak sekali saudara kita Hindu Bali pergi ke luar negeri, kapal pesiar, keluar kerja di darat, mereka tinggalkan Pulau Bali. Malah saudara kita yang dari luar Bali datang bekerja dan menikmati Pulau Bali kita. Nah inilah yang harus kita jaga. Bagaimana merubah itu, pemerintah yang sekarang lah punya tugas untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang itu. Seorang kesatria. Banyak orang mengaku dirinya kesatria. Sekarang siapa itu kesatria? Kesatria itu adalah orang yang pertama, selalu menjunjung tinggi yang namanya kebaikan. Yang kedua,
selalu menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Yang ketiga, selalu menjunjung tinggi yang namanya loyalitas. Yang keempat, bukan mementingkan diri sendiri. Akan tetapi, berani mengorbankan harga dirinya, kepentingan pribadinya, atas kebaikan dari banyak orang. Dan yang kelima, ini yang paling penting. Berani kalah berkali-kali, berani menang berkali-kali, dan tetap menjalankan yang namanya satu hal, bermanfaat buat orang banyak. Itulah yang disebut sebagai seorang kesatria. Jero Bima Ismayajaya berkata bukan hanya sebatas perkataan, tetapi berkata dari sebuah pengalaman. Komitmen. Dan komitmen. Jero, terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Siap, Rahayu. Pasti ada solusi.